Oh guys, balik lagi nih. Kebetulan ya, udah lama kita tidak ada isi nih. Berhubung ya dibilang lah ya, buat sekarang ini kita ada amunisi baru ya, tambahan baru di mana ya sekarang ada Pak Ustadz Mumu, ada Kang Eri, mungkin nanti kedepannya juga ada mentor-mentor yang lain, mungkin ada Kang Andi ya, Iya. ada Kang Rijal, mungkin ada yang lainnya juga para ambasador-ambasador yang ada di Sahara. Nah, sebenarnya untuk konten ini tuh jujur Pak Ustadz, Kang Eri, ini kita tidak ada konsep. Nah cuman kita kan emang ya kita bicara tentang konten ya zaman sekarang dengan yang kita sedang jalankan sekarang ini kan sebuah usaha lah ya. Nah mungkin kita bisa sharing tapi bukan berarti tentang itu aja gitu. Jadi kita bisa bicara tentang hal yang tentang usahanya atau tentang mungkin yang terjadi di lingkungan masyarakat itu kan yang bisa terhubung lah gitu kan dengan usaha kitanya yang insya Allah nantinya kan bisa terbantu atau kayak gimana lah gitu. Siap. Nah mungkin ya mulai dari hal-hal yang apa ya yang agak sedikit ringan kali ya nih. Hal ringan dulu nih. Iya. Kita kan udah apa ya udah gak aneh lah ketika misalkan ya udah jadi hal yang biasa kalau misalkan nanyanya cuman Pak Ustadz udah dapat apa nih di usaha ini udah berapa lama itu mah aduh udah terlalu flat dan udah terlalu umum kayak gitu. Nah cuman di sini kan kita pengen bicaranya kayak gini Pak Ustadz. Iya. Sekarang ini kan kita udah ada di tahun 2025 ya. Iya, betul. Kita harus punya inovasi baru dong. Ya, Benar? siap. Nah, Kang Eri dan Pak Ustadz sendiri kan di sini kan pasti dong dulu mungkin menjalankan sesuatu ataupun mengerjakan sesuatu itu dengan cara yang lama gitu kan. Nah, zaman sekarang yang cocok menurut Kang Eri dan Pak Ustadz ini harus seperti apa sih? Mungkin untuk menjalankan hidup ya tentunya nih, apalagi di kalangan masyarakat zaman sekarang ini yang kita tahu entah itu inflasi, deflasi dan yang lainnya gitu. Nah, mungkin dari Pak Ustadz dulu, Pak Ustadz pengen nanya nih saya. Berhubung nih tahun 2025 ini sebentar lagi mau berakhir, yang paling cocok nih dalam waktu dekat yang mungkin bisa dijalankan atau mungkin yang bisa disarankan itu seperti apa sih Pak Ustadz? Ya. Kita hidup di era modernisasi ya, di mana segala sesuatu itu serba digital. Jadi kalau kita nggak ngikutin eranya, nggak ngikutin zaman, kita pasti ketinggalan. Ya Betul. kalau dulu katakan saya itu segala sesuatu dikerjakan serba Offline. Oh, darat. serba Darat gitu ya. offline. Hmm. Itu yang mencakup dari yang kecakup dari perjalanan offline itu sedikit. Kita dari mulut ke mulut, dari rumah ke rumah, kadang kita door to door. Lain halnya dengan kita ngejalanin secara online. Kalau online kan kita bisa mencakup banyak orang. Dari satu postingan mungkin bisa dilihat dengan ratusan, ribuan, bahkan sampai jutaan orang yang Anggaplah satu kali penjelasan tentang Iya. apapun itu. Kalau dulu berarti kalau offline itu itu jangkauannya gimana sih? ya jangkauannya kalau dulu misal kita ngomongin apalah. Contoh ngomongin bisnis ya. Betul. Kalau di tempat itu orangnya ada berapa orang, ada 3 misalkan, ada 4 misalkan, ya cuma 4 orang itu. Ya paling disambungkan dari 4 orang itu, menyambungkan lagi ke orang lain. Dengan waktu yang berbeda. Dengan waktu yang berbeda dan dengan waktu yang lama. Itu di offline. Dalam bisnis apapun kan? Kalau Dalam bisnis apapun. berarti emang benar-benar berarti zaman sekarang mungkin dikutip dari yang tadi Pak Ustadz, kalau offline ini mungkin ya zaman sekarang kurang cocok lah ya. Kurang cocok. Bahkan bisa dibilang sangat tidak cocok untuk sekarang. Untuk sekarang ini. Ya nggak tahu ya di 2026 sampai 2030 apakah kembali lagi kita offline jalur darat, apa memang lebih canggih lagi. Ya sekarang buktinya udah ada AI, itu kan ada ChatGPT. Ya kalau dulu paling kita berhubungan sama customer itu paling canggih itu lewat WA. Ya, kalau Setelah kita, WA mungkin ya udah gitu ya. iya. Cuman penjelasan by WA tanpa ada visual yang lainnya mungkin karena dulu juga kayaknya masih sedikit apa ya? Bukan sedikit sih emang terlalu awal buat orang-orang kayak buat penjelasan dan yang lainnya itu kan langsung gitu kan. Biasanya orang-orang itu berpikirnya itu ya udahlah ketemu aja misalnya kan kayak gitu biar lebih enak padahal gitu kan.
zaman sekarang emang kita perlu inovasi gitu ya. Iya, betul. Anggaplah kayak misalkan ya secara ininya ya, sekali dayung ya 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Bahkan 4 pulau. Satu dahsyat. Iya. Nah, menurut Kang Eri sendiri kayak gimana nih? Sebenarnya saya juga setuju sih dengan apa yang dikatakan Pak Ustadz ya. Kalau misalnya kita tidak mengikuti perkembangan zaman ya kita akan ketinggalan arus gitu kan. Buktinya kan untuk sekarang ya, apalagi yang kita jalankan ini kan dengan online ini kita akan memudahkan gitu. Karena saya itu ketika sebelum kenal dengan Sahara gitu ya, saya itu dengan Pak Ustadz tuh kan offline gitu kan. Offline berarti tahun-tahun kemarin ini emang benar-benar Emang pure benar-benar offline lah ya offline gitu. Kita full 100% offline dulu. Entah itu mungkin yang dilakukan dulu mungkin Pak Ustadz ada usaha-usaha apa semua juga Semuanya offline gitu. mungkin ya Pak Ustadz. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak melek teknologi ya mungkin kita akan ketinggalan gitu kan. Jadi benar-benar mau tidak mau tapi emang harus mau gitu kan ya. Iya betul. Harus mau kita ya punya inovasi atau inisiasi sendiri juga lah gitu kan, inisiatif gitu kan ya. Ketika kita pengen sesuatu zaman sekarang ini penting banget Penting gitu banget ya. gitu. Kita harus melek teknologi gitu, apalagi kan banyak berita gitu kayaknya di Tanah Abang contohnya kan banyak yang gulung tikar itu ya mungkin tidak mengikuti perkembangan zaman gitu kan. Jadi terkalahkan dengan adanya kayak Shopee, live Shopee gitu kan. Live Shopee, live TikTok mungkin Nah, itu sekarang. kan jadi orang-orang yang udah nyaman di offline tidak mengikuti perkembangan zaman ya akan ketinggalan gitu. Seberapa penting berarti menurut Kang Eri nih dari ya 1 sampai 100 ini untuk online zaman sekarang ya? Kalau untuk saya sih 1000% harus betul-betul menguasai kan. Harus menguasai lebih dari 100 udah 1000 gitu. 1000% gitu. Harus banget gitu Harus kan. banget. Ini pembicaraannya ekstrim. Ada kalimat harus. Berarti Harus. wajib dong Iya. kita belajar online. Walaupun anggaplah kayak gini, zaman sekarang kan mungkin ya, oke lah sekarang zamannya udah Gen Z, Gen Alpha kayak gitu kan. Ya mungkin kan ya anggaplah mungkin ada beberapa orang mungkin ya di tim kita juga kan ada yang dari zamanan milenial, bahkan kolonial gitu ya, after kolonial gitu ya. Nah, oh ya, gimana tuh kira-kira nih? Kalau untuk zaman sekarang, apakah mereka masih mampu kalau emang ngikutin zaman? Kalau dari saya sendiri sih kalau misalnya orang-orang yang mungkin ya di komunitas kita kebanyakan kaum milenial ataupun kaum bukan Gen Z, kalau Gen Z kan kita ya. Jadi kaum yang udah kalau bahasanya mah udah apa ya? Sepuh udah lah ya. gaptek lah, udah sepuh gitu. Jadi kalau untuk saran saya sih betulnya tinggal anaknya aja kita ajarkan untuk bisa fokus di online gitu. Di online itu entah itu apapun itu ya. Apapun aja gitu. Nah, cuman apakah menutup banget gitu? Mungkin Kang Eri atau Pak Ustadz nih, untuk online ini untuk umuran yang anggaplah 50, 60 tahun, apakah masih menutup kemungkinan buat mereka tidak bisa Sangat-sangat belajar? bisa, sangat-sangat bisa karena mungkin Berarti masih bisa ya, nggak nutup soalnya kemungkinan kan buat nggak bisa. banyak juga ya orang-orang yang di luaran sana juga yang umurnya di atas 50 tahun kalau misalnya orangnya itu mau belajar meskipun mungkin dari segi nangkap ilmunya itu mungkin agak lama seperti kita itu kan. Kalau kita kan ketika kita belajar kan lebih cepat lah untuk menangkapnya kan. Kalau misalnya kalau untuk generasi milenial plus itu kan untuk belajarnya itu kan mungkin perlu waktu yang cukup lama gitu. Betul. Jadi sebetulnya sangat-sangat sangat-sangat bisa gitu. Berarti perbedaannya hanya itu aja yang penting, tapi tetap ya semua orang juga kan pasti bisa gitu ya. Karena juga mungkin banyak juga ya orang-orang yang di luar sana yang mungkin yang di affiliate gitu kan, yang umurnya di atas 60 juga banyak gitu kan. Banyak ya. Iya, jadi tidak menutup kemungkinan untuk. Iya, saya pernah lihat sih itu kayak siapa Pak Sabri atau Pak siapa? Iya, itu kan umurnya 50 ke atas. Iya, itu seorang pensiunan yang bisa sukses di affiliate. Buset, itu omsetnya mantep banget. Dan bahkan yang terbaru tuh ada ini, Pak Ustadz atau Kak Eri pernah lihat gak? Saya tuh kemarin tuh Tetang tuh baru ngeliat tuh ada yang jualan mie Indomie di affiliatein. Assalamualaikum, hari ini Indomie satuan kayak gitu dengan komisinya itu kalau kurang lebih itu Tetang lihat tuh di angkanya itu berapa ya? Rp250 gitu atau Rp25 per satu yang kejualnya ya. Cuman kan itu ada minimal itu kalau nggak satu 3 sampai 5 lah.
Cuman yang nontonnya itu luar biasa, jutaan. Coba bayangin dari jutaan itu anggaplah 1 juta. Kalau 1 juta 10%-nya 100.000 yang beli ya kan. Berarti kan emang sekarang ini online ini benar-benar harus dikuasai ya. Dan bisa juga buat semua kalangan walaupun belum menguasai, tinggal ngikutin aja gitu kan ya alurnya. Dan terutama nih ya, terutama yang semua mata kita saksikan tuh, terkadang yang laku itu bukan yang jago. Karena kebiasaan di Indonesia itu yang kelihatannya nyeleneh, kelihatannya berbeda. Nah gitu beda. Justru itu yang viral. Justru itu banyak dilirik sama orang, dilirik sama brand. Kalau misalkan ada ada sponsor masuk, itu justru ke orang-orang yang seperti itu. Itu semua harus belajar. Harus belajar, mau itu umurnya sudah ya udah sepuh lah. Udah sepuh, ya harus belajar. Semua orang harus belajar. Ya, seperti kata Eri tadi, ya kalau misalkan kita selaku orang tua nih udah sepuh nih, udah tua, dengan kondisi zaman seperti sekarang, oh berarti anaknya harus diarahin dong. Betul. Harus bisa, harus melek media sosial. Digital marketingnya gitu ya, tetap harus gitu ya. Iya. Nah alhamdulillahnya, contoh lah, kita kan ada komunitas ya, Betul. komunitas Sahara. Ada baju Sahara, merah menyala, hidup. Beda. Jangan. Ini kalau udah bicara ke situ nantinya Agak keras sih nanti pembahasannya. jadi ngomongnya pinggir jurang. Bahaya. Udahlah, kita jangan ngomong pinggir jurang. Betul. Kita ngomongin hal-hal yang positif aja. Betul. Ya, hal-hal yang bisa nguntungin. Betul. Kita bisa ngempanin anak bini lah. Betul. Jadi komunitas Sahara ini yang luar biasanya dari berbagai kalangan, dari berbagai usia. Yang saya lihat itu ada satu pertemuan di mana pertemuan itu dihadiri ada anak yang saya lihat itu usianya masih 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Bahkan saya lihat juga ada kakek-kakek ya. Ya. Itu kalau saya bisa simpulin usianya mungkin di atas 70 tahun. Beliau main HP gini. Ini saya lagi begini. Nah, usia 7 mau 80 tahun aja mau bergerak lah kita. Apa kabar ya? Ya saya yang mendekati 40 atau mungkin sudah masuk 40 tahun, ya masih muda lah ya. Wajah masih fresh. Nah kan kita ada jual produk kan. Betul. Ada jual produk yang dimana kita buluk, kita burik bisa jadi ganteng. Kata Kang Eri. Gitu. Di mana itu dijual? Di komunitas kita. Apa coba komunitas kita? Komunitas Sahara dong, apalagi. Kebanggaan kita kan. Betul. Komunitas Sahara. Jadi intinya semua bisa asal mau belajar. Semua bisa ya. Semua bisa. Udah clear ya. Semua bisa, semua pasti bisa asalkan ada kemauan untuk Belajar. Berarti intinya ya berarti tidak menutup kemungkinan buat siapapun lah intinya ya. Iya. Apalagi di dunia ya online marketing dan juga kalau di sini itu kan kurang lebihnya ya kalau di komunitas kita ini kan emang ada pembelajarannya juga ya. Pembelajarannya bayar lagi? Enggak dong, gratis ya. Sorry. Kita mana bayar-bayar, bayar-bayar. Soalnya gini, menariknya nih ya, orang Indonesia tuh melihat yang gratis orang bisa lari. Tapi sebagian lagi orang tuh kebanyakan nyari yang gratisan. Nah cocok di komunitas kita fasilitasi apapun. Semua pembelajarannya ya. Semua pembelajarannya. Ya seperti halnya kan kita di dunia digital marketing ya. Kita kan ada kelas-kelasnya. Betul. Ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas-kelas yang lainnya. Semua itu diajarkan luar biasanya. Nah, kan kita nih membahasnya itu kan tentang online atau digital marketing. Yang tadi kita balik lagi nih, kita tarik dulu sebenarnya. Kita kan tahu nih, zaman sekarang itu kan banyak juga anggaplah orang yang bisa dibilang ketakutan. Ketakutannya karena apa? Ya kita kan mungkin kalau dulu mah nggak ada yang penipuan via online, via apapun itu. Karena perkembangan zaman ini gitu kan, penipu pun sekarang mulai ke online. Iya, ke online juga. Nah,
menurut Pak Ustadz nih, untuk bagusnya nih untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu seperti apa gitu? Langit kelabu